Ayahku meninggal mendadak di ruang ICU Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pagi itu, dan hanya dalam hitungan jam aku sudah berdiri di depan liang lahat dengan tangan gemetar memegang sekop kecil. Selama 28 tahun aku berpura-pura menjadi anak laki-laki yang sempurna, yang suka cewek, yang siap menikah dan memberi cucu, tapi sekarang dengan tubuh ayahku yang sudah dingin di bawah tanah, aku merasa rantai yang mengikat dadaku selama ini mulai putus satu persatu. Matahari Jakarta Selatan menyinari pemakaman itu dengan terang, angin membawa bau tanah basah bercampur kembang melati, dan aku mendengar ibuku menangis di belakang sambil memeluk adik perempuanku. Pak Hadi, ayahku yang dulu selalu mengatakan laki-laki harus tegar, jangan seperti perempuan, kini tak lagi bisa mengawasiku. Aku Dimas Arjuna, pegawai kantor di kawasan Sudirman, yang setiap hari pulang kerja lalu pura-pura capek supaya tak perlu jawab pertanyaan ayah soal kapan nikah. Dulu di kampung halaman Bogor, ayah sering bawa aku ke masjid subuh, mengajarkan bahwa lelaki harus menikah dengan perempuan, punya keluarga besar seperti dia dan ibu. Aku ingat umur 15 tahun saat aku pertama kali merasa berbeda saat melihat teman sekelas laki-laki di sekolah. Aku langsung menekannya dalam-dalam, bahkan pacaran dengan Sinta selama kuliah di UI hanya untuk membuat ayah bangga. Sinta baik, tapi aku tahu hati aku tak pernah benar-benar di sana. Lalu aku bertemu Rian, sahabatku sejak semester 3, anak Surabaya yang pindah ke Jakarta. Kami mulai dekat tanpa sadar, ngobrol malam-malam di kosan, nonton bola tapi sebenarnya hanya ingin duduk berdekatan. Rian tahu aku gay sejak awal, tapi dia sabar menunggu aku berani. Kamu nggak perlu buru-buru, Dim, ayahmu masih ada, katanya dulu sambil memegang tanganku di mobil. Sekarang ayah sudah tak ada, dan aku berdiri di sini, melihat wajah-wajah keluarga besar yang datang dari Bogor, dari Bandung, semua mengira aku anak baik yang akan meneruskan nama Arjuna. Ibu memelukku erat, kamu harus kuat, Mas, ayah bangga sama kamu. Aku hanya mengangguk, tapi di dalam dada ada badai. Malam sebelum ayah koma, dia sempat bilang padaku, Dim, cari istri yang baik ya, jangan seperti anak tetangga yang aneh. Aku tahu dia maksud anak tetangga yang keluar sebagai gay tahun lalu dan diusir keluarga. Aku tersenyum saja waktu itu, tapi malamnya aku menangis di kamar mandi. Sekarang saat imam membaca doa, aku merasa beban itu perlahan hilang. Tapi aku belum berani. Belum. Setelah pemakaman, kami pulang ke rumah di Pondok Indah. Rumah itu masih penuh bau obat dan suara yang ayah suka. Adikku Rina bertanya, Kak, kamu gak mau cerita apa-apa? Aku geleng. Malam itu aku duduk di teras, merokok satu batang yang jarang aku lakukan, dan tiba-tiba bergetar. Rian. Aku di depan rumah, boleh masuk? Aku membuka pintu, melihat wajahnya yang lelah setelah naik motor dari kantornya di Kuningan. Kami duduk di ruang tamu yang sepi, ibu dan Rina sudah tidur. Rian memegang tanganku pelan, kamu gak sendirian lagi, Dimi. Air mataku jatuh tanpa suara. Untuk pertama kali dalam hidup, aku merasa mungkin aku bisa bernapas. Tapi besok pagi, keluarga besar akan datang lagi untuk tahlilan, dan aku tahu rahasia ini masih harus kutahan sebentar lagi. Atau tidak. Pagi berikutnya rumah dipenuhi saudara-saudara dari Bogor, bau rendang dan opor ayam memenuhi dapur, ibu sibuk menyambut tamu sambil sesekali menyeka air mata. Aku berdiri di sudut ruangan, memakai kemeja hitam yang ayah belikan tahun lalu, tersenyum sopan setiap ada yang memeluk dan bilang, Dimas anak baik, ayah pasti tenang di sana. Pakde dari Bogor, kakak ayah yang paling keras, malah menepuk pundakku kuat, kamu sekarang kepala keluarga, Dim jangan bikin ayah kecewa dari alam sana. Cepat nikah, kasih cucu. Aku mengangguk lagi, tapi perutku mual. Rian mengirim aku ada di kai dekat rumah, kalau butuh lari. Aku tak balas. Siang hari saat tahlilan dimulai, Ustadz membaca Yasin, suara semua orang ikut, tapi pikiranku melayang ke masa kecil.
Dulu ayah pernah marah besar saat aku umur 10 tahun, ketahuan main boneka dengan adik perempuan. Laki-laki nggak main itu, bentaknya sambil memukul pantatku. Sejak itu aku belajar menyembunyikan segalanya. Disma aku jadi kapten futsal supaya terlihat maco, bahkan pacaran sebentar dengan tetangga sebelah hanya supaya ayah senang. Kuliah di UI, aku pilih jurusan teknik supaya ayah bangga, padahal aku lebih suka sastra. Rian yang kuliah seni selalu bilang aku hidup di dua dunia. Kamu bisa keluar kapan saja, dim aku di sini. Tapi aku takut. Takut ayah sakit, takut ibu menangis, takut seluruh keluarga besar memandangku seperti anak tetangga yang diusir itu. Sore harinya, saat tamu pulang, ibu memanggilku ke kamar ayah. Ini surat ayah untuk kamu, dim, dia tulis sebelum masuk res. Aku membuka amplop dengan tangan dingin. Tulisan ayah yang rapi, Dimas, ayah tahu kamu anak baik. Ayah cuma ingin kamu bahagia seperti ayah sama ibu. Jangan pernah bohongi diri sendiri. Aku terduduk di lantai. Apakah ayah tahu? Atau cuma kebetulan? Malam itu aku menelepon Rian, suaraku pecah. Aku mau ketemu kamu sekarang. Kami bertemu di taman dekat rumah, duduk di bangku bawah pohon ketapang. Rian memelukku erat, bukan pelukan sahabat biasa, tapi pelukan yang selama ini aku tolak karena takut ketahuan. Aku capek, Rian. Capek berpura-pura. Dia mengusap rambutku, maka berhenti. Ayah sudah pergi, dim, sekarang giliran kamu hidup. Aku pulang dengan hati lebih ringan, tapi besok ada urusan warisan dan adikku yang masih kuliah. Aku tahu perjalanan ini baru mulai. 2 hari kemudian aku kembali ke kantor. Rekan kerja bertanya kenapa aku kelihatan beda. Aku hanya tersenyum. Di dalam hati aku mulai menyusun kata-kata yang akan aku ucapkan suatu hari nanti. Malam harinya Rian datang lagi, kami masak mie instan di dapur kecil, tertawa pelan supaya ibu tak bangun. Untuk pertama kali aku merasa rumah ini bukan penjara lagi. Tapi saat ibu turun dan melihat kami berdua, dia hanya tersenyum lelah, makasih ya Rian sudah nemenin Dimas. Aku diam, tapi aku tahu suatu saat aku harus bilang yang sebenarnya. Pekan berlalu, tahlilan ke-30 hari semakin dekat. Keluarga besar mulai bicara soal aku yang harus gantikan ayah sebagai tulang punggung. Pak De bilang cari istri cepat, dim, jangan seperti anak Pak Ret yang kamu tahulah. Aku menggenggam gelas teh sampai panasnya terasa. Rian mengirim foto dirinya di kantor, aku sayang kamu apa adanya. Aku balas dengan emoji hati, pertama kalinya aku berani. Tahlilan 30 hari tiba, rumah dipenuhi lagi dengan kerabat dari mana-mana, ada yang dari Surabaya naik kereta malam. Ibu memasak gudeg spesial seperti permintaan ayah dulu. Aku membantu menyusun kursi, tapi pikiranku terus ke surat ayah yang sekarang kusimpan di dompet. Jangan pernah bohongi diri sendiri. Kalimat itu seperti bisikan setiap malam. Saat Ustadz selesai membaca doa, Pak De berdiri dan memberi pidato singkat, Dimas sekarang harus jadi ayah bagi Rina. Kami harap kamu segera menikah, biar ayah bangga. Semua mata menatapku, aku tersenyum kaku dan mengangguk. Setelah acara selesai, aku kabur ke belakang rumah, duduk di kursi taman kecil yang ayah buat dulu. Rian datang lewat pintu samping, kami duduk berdua dalam diam. Aku mau cerita ke ibu, kataku tiba-tiba. Rian memandangku lama, kamu yakin? Gak buru-buru. Aku geleng. Surat ayah kayaknya dia tahu, Rian. Aku gak mau hidup bohong lagi. Malam itu aku tak tidur. Besok paginya aku bangun pagi, bantu ibu cuci piring. Bu, aku mau bicara. Ibu duduk di meja makan, wajahnya masih lelah. Aku cerita pelan, mulai dari masa kecil sampai Rian. Air mata ibu jatuh, tapi dia tak marah. Ibu tahu kok, Mas. Ibu cuma takut ayah sakit hati. Sekarang ayah sudah pergi. Ibu cuma mau kamu bahagia.
Pelukanku dengan ibu malam itu adalah pelukan paling lega dalam hidupku. Tapi adikku Rina masih kecil, dan keluarga besar belum tahu. Aku mulai terbuka dengan Rian lebih dalam. Kami jalan-jalan ke pantai Ancol akhir pekan, tangan kami saling genggam di bawah jaket. Untuk pertama kali aku merasa normal. Di kantor, aku mulai menolak setuk perjodohan dari teman. Aku lagi fokus kerja dulu, kataku. Tapi di dalam, aku mulai rencanakan cara bilang ke Pak D. Konflik datang saat Pak D menelepon, "Dim, ada anak teman aku, cantik dokter. Mau aku kenalin?" Aku tolak halus, tapi Pak D marah. "Kamu jangan seperti anak muda sekarang yang egois." Telepon ditutup kasar. Aku duduk di balkon, Rian di sampingku lewat video call. "Kita hadapi bersama," katanya. Pekan berikutnya aku ke Surabaya menemui keluarga Rian. Mereka sudah terbuka, ibu Rian memelukku, "Kami terima kamu sebagai bagian keluarga." Rasanya seperti pulang ke rumah kedua. Pulang ke Jakarta, aku bawa bunga untuk ibu, cerita semuanya. Ibu tersenyum, "Ayah pasti bangga kalau lihat kamu sekarang berani." Tapi badai besar datang saat Pak D datang ke rumah tanpa diundang, membawa oto gadis untuk dijodohkan. "Ini terakhir, Dimas. Jangan buat malu nama keluarga." Aku berdiri tegar, "Pak D, aku gay. Aku cinta sama Rian." Ruangan hening. Pak D memerah, ibu memegang tanganku. Konfrontasi itu baru permulaan. Pak D berdiri, kursi terdorong keras, "Apa katamu? Kamu gila. Ayahmu baru meninggal, kamu sudah bikin malu." Suaranya menggema di ruang tamu. Ibu menangis pelan tapi tak melepaskan tanganku. Rina yang baru pulang sekolah berdiri di pintu, mata besarnya penuh tanya. Aku tetap berdiri, suaraku stabil meski lutut gemetar. "Ini aku yang sebenarnya, Pak D. Aku sudah berpura-pura 28 tahun. Surat ayah bilang jangan bohongi diri sendiri." Pak D pergi sambil membanting pintu, meninggalkan rumah dalam keheningan. Malam itu keluarga besar Wagro ramai, ada yang bilang aku kurang ajar, ada yang bilang kasihan ayah. Tapi ibu memelukku, "Ibu di belakang kamu, Mas." Rian datang malam harinya, kami bertiga duduk di ruang tamu, Rian cerita tentang perjuangannya sendiri di Surabaya dulu. Ibu mendengarkan, lalu berkata, "Kalian berdua jaga satu sama lain ya." Itu kata-kata pertama yang membuatku menangis bahagia. Tapi tekanan tak berhenti. Di kantor, rumor mulai beredar setelah seseorang melihat aku dan Rian di Ancol. Bos memanggilku, "Dimas, hidup pribadi kamu urusan kamu, tapi jaga nama perusahaan." Aku mengangguk, tapi aku tahu aku tak akan mundur lagi. Akhir pekan kami ke Bogor, ke makam ayah. Aku duduk di depan nisan, cerita panjang lebar. "Ayah, aku akhirnya hidup seperti yang ayah tulis di surat. Ma baru sekarang." Angin sepoi-sepoi seperti jawaban. Rian berdiri di belakang, memberi ruang. Di perjalanan pulang, kami berhenti di warung pinggir jalan, makan sate bersama seperti pasangan biasa. Untuk pertama kali aku tak takut orang lihat. Konflik dengan Pak D memuncak saat dia datang lagi dengan beberapa kerabat, ingin dimenasihati. "Kamu harus sembuh, Dimas. Ini dosa besar." Aku jawab tenang, "Ini bukan penyakit, Pak D. Ini aku." Ibu berdiri di sampingku, Rina juga. Perlahan beberapa kerabat mulai mengerti, meski tak semua. Aku mulai ikut komunitas di Jakarta secara diam-diam, belajar bahwa aku tak sendiri. Rian dan aku semakin dekat, merencanakan hidup bersama pelan-pelan. Tapi ada saat aku ragu lagi saat melihat foto ayah di dinding. "Apakah aku egois?" tanyaku pada Rian. Dia jawab, "Kamu akhirnya jujur, itu hadiah terbesar untuk ayah." Bulan berganti, aku mulai terbuka di media sosial dengan akun anonim dulu, lalu perlahan dengan nama asli.
Dukungan dari teman-teman lama datang, bahkan Sinta, mantan pacarku dulu, kirim pesan di aku selalu tahu, Dim senang kamu bahagia sekarang. Perjalanan masih panjang, tapi aku sudah berjalan. Setahun setelah pemakaman, aku berdiri di balkon apartemen kecil yang aku dan Rian sewa di Kemang. Pemandangan Jakarta malam hari berkelap-kelip, Ibu dan Rina sering mampir akhir pekan. Pakde masih jarang bicara, tapi dia sudah tak marah lagi setelah ibu bicara panjang lebar. Aku sekarang bekerja di perusahaan baru yang lebih terbuka, Rian masih di bidang desain. Kami sering jalan ke Bali akhir pekan, duduk di pantai sambil pegangan tangan tanpa takut. Tapi perjalanan tak selalu mudah. Ada saat adikku Rina ditanya teman sekolah soal kakaknya yang aneh, dia pulang menangis. Aku peluk dia, kamu gak perlu malu, Rin. Kakak bahagia. Ibu jadi lebih kuat, bahkan ikut acara komunitas ibu-ibu yang mendukung anak leb. Aku dan Rian merayakan ulang tahun pertamanya sebagai pasangan terbuka, makan malam sederhana di rumah, ibu masak ayam goreng kesukaan ayah. Ayah pasti senang lihat kalian, kata ibu sambil tersenyum. Aku sering ke makam ayah sendirian, cerita tentang kemajuan kantor, tentang Rian yang sekarang seperti anak sendiri bagi ibu. Suatu hari Pakde menelepon, suaranya pelan, Dim, Maya dulu. Ayahmu pasti bangga kamu berani. Itu kata-kata yang aku tunggu bertahun-tahun. Aku menangis di telepon. Rian memelukku setelahnya, kamu sudah sampai, Dim. Tapi ada ujian lagi saat keluarga besar kumpul lebaran pertama tanpa ayah. Beberapa sepupu masih bisik-bisik, tapi aku datang dengan Rian, tangan kami saling genggam saat salam. Perlahan suasana mencair. Aku sadar perjuangan ini bukan cuma untuk aku, tapi untuk yang lain yang masih sembunyi. Aku mulai menulis blog anonim tentang perjalanan, banyak yang komentar kamu menginspirasi aku keluar. Hidupku sekarang penuh warna. Pagi-pagi lari bersama Rian di taman, malam-malam nonton film di soa, akhir pekan bantu ibu di rumah lama. Aku tak lagi takut melihat cermin. Tapi aku tahu masyarakat Indonesia masih banyak yang tak terima, jadi aku berhati-hati, tapi tak lagi berbohong. Suatu sore di makam ayah, aku letakkan bunga mawar putih, terima kasih, Yah. Karena kepergianmu aku akhirnya hidup. Rian berdiri di samping, kami berpelukan lama di bawah pohon cemara. Itu momen paling bahagia. 2 tahun berlalu sejak ayah pergi, aku dan Rian resmi pindah ke rumah kecil di pinggir Jakarta, dekat dengan ibu. Rina sudah kuliah, sering bawa teman-temannya ke rumah dan bilang bangga punya kakak seperti aku. Pakde sekarang datang tiap lebaran, meski masih kaku, tapi dia sudah memanggil Rian Tenak. Aku sering tersenyum mengingat perjalanan panjang ini, dari anak yang ketakutan, berpura-pura di depan ayah, sampai berdiri tegar di pemakaman dan memilih hidup sejati. Rian masih sahabat sekaligus pasanganku, kami saling jaga di tengah dunia yang kadang masih sulit. Suatu malam kami duduk di teras, memandang bintang, Rian bilang, kamu sudah berubah, Dim dari yang selalu sembunyi jadi yang paling berani di antara kita. Aku tertawa pelan, mengingat semua air mata, semua pertengkaran dengan Pakde, semua pelukan ibu yang memberi kekuatan. Aku tak pernah menyesal. Hidup ini milikku sekarang dan ayah di surga pasti tersenyum. Aku sering bicara di komunitas kecil, berbagi cerita tanpa nama, melihat wajah-wajah muda yang sama seperti aku dulu. Berani itu dimulai dari langkah kecil, kataku. Ibu sekarang aktif di grup WhatsApp ibu-ibu pendukung, bahkan bantu anak lain yang mengalami hal sama. Jakarta malam ini terasa hangat, angin membawa bau hujan yang baru reda. Aku memeluk Rian dari belakang, terima kasih sudah nunggu aku sekian lama. Dia balik badan, kami berpelukan di bawah lampu teras, sama seperti momen di pantai Bali dulu, tapi kali ini tanpa takut. Perjalanan belum selesai, tapi aku sudah sampai di tempat yang benar. Apakah kehilangan orang yang paling kita cintai selalu menjadi satu-satunya cara agar kita berani hidup sesuai dengan diri kita yang sebenarnya? Benar atau salah?